kabare balik karo awake meneh. Ora bosen toh? Bosen bae. Karo aku jadi kursi tombol. Saya Holin Api Oke, balik nih video adewe. Nah, mau ngobrol sama seorang YouTuber kakak tingkat kita dan YouTuber terkenal ya kan? Jadi dia juga orangnya cool banget. Cool. Pasti cool seasai Mas. Kalau orang lihat kan pasti wah ini beda pandangan. Penasaran siapa? Oke, Jangan lupa di like and subscribe, komen. Oke. Oke. Ya, langsung saja kita panggilkan siapa orang yang paling cool tadi. Tentu saja kakak tingkat kita, orang paling ganteng, orang paling cool, orang paling kaya. Dan seorang YouTuber juga ya. YouTuber. Dia juga seorang trader terkenal ya, ahli juga. Ahli ya. Oke, kita Langsung panggil saja ya. ya. Yo Mas Vincent. Hari kita ajain. Hah? Ya. Join. Datangnya aja udah cool banget. Tuh kan? Wih. Ya. Halo. Wih. Oke. Tuh kan? Jadi dia adalah kakak tingkat kita kuliah. Yang kakak tingkat 1 tahun ya. 1 tahun. Dia seorang YouTuber juga, seorang trader, dan sekarang dia juga bekerja di salah satu perusahaan di Jawa. Sama kayak kita lah belajarnya lah. Oke, mungkin pertama kali kenalin dulu lah. Siapa namanya? Siapa namanya? Oke, jadi kenalin ya. Wis. Gue itu Wis gue. Udah YouTuber. Vincentius Aprila. Teman-teman sih manggil gue Vincent sih. Jadi oke. Jadi orang manggil lo Vincent ya? Iya, Vincent. Jadi namanya Vincent Aprila, namanya Vincent. Kan denger sih sekarang saat lo di Jabar gak? Di PT Jabar? Iya, Di Cikampek kan sama kayak kita lah. Terus jadi kita undang ini pengen sharing pengalaman saat dulu kuliah seperti apa sih. Dan lo juga dari SMA, jadi lo mau tahu gimana sih lo kok bisa dari SMA bisa tahu kuliah di admin, bisa daftar itu bagaimana gitu sih. Bisa ceritain dari awal. Ini dia Baginda Vincent. Yes. Silakan Baginda. Jadi itu sebenarnya awalnya gue gak ada pikiran sama sekali nih ya. Ke admin tuh gak ada pikiran sama sekali. Gue awalnya pengennya masuk ke Undip, kalau enggak UNS. Gue pengen ngambilnya teknik mesin, kalau enggak teknik industri. Jadi lo pengennya ke universitas negeri ya dulu di awal? Ya, di negeri, ambil S1. Ya, lo semua di mana sih dulu SMA-nya? Di SMA Negeri 3 Cilegon. Oh Cilegon, lo dari Cilegon ya? Cilegon. Tapi asli Jawa kan? Asli Jawa, kelahiran Jawa, hidup di Jawa 3 tahun, terus ke Cilegon. Oh, nanti lo bisa di Cilegon. Oke, terus setelah itu lo daftar universitas. Gue nyoba daftar universitas dan ternyata gue dapet undangan kebetulan di Undip. Udah Undip ya? Ya. Mantap. Wah, pinter. Tapi sayangnya gak yang S1, gue dapetnya D3. Jadi teknik mesin tadi? Ya, D3 teknik mesin. Terus ternyata om gue, kan kebetulan om gue dari admin semua nih. Nah, mereka nyaranin, Dek, coba kamu masuk admin coba gitu kan. Coba, tapi cuma D3 gitu kan. Emang hebatnya apa sih di admin? Gitu oh iya. Ya, kamu kalau di admin itu nanti prakteknya lebih bagus dibandingkan di kampus-kampus biasa. Karena katanya lebih banyak daripada teorinya ya. Ya walaupun nggak menjelek-jelekin universitas lain, tapi kita lebih menang ke lebih sering prakteknya aja. Oke. Oh gitu om. Iya. Ya udah, akhirnya coba daftar, ikut tes, dan kebetulan diterima juga. Di kita kan itu ada 3 jurusan ya, yaitu teknik mesin industri, saya kan namanya itu sama perancangan. Lu teknik mesin ya? Teknik mesin. Lu kebetulan jurusan? Gue ngambil perancangan ya. Kenapa sih lu ngambil perancangan? Kenapa ngambil kan dulu kan teknik mesin? Ya. Kenapa ngambil agak melenceng ya? Iya. Kenapa kayak kalau kita kan perancangannya kayak desainer, maksudnya kayak desain itu. Padahal kita kan biasanya kayak pilihannya kalau saya teknik mesin karena ya saya mikirnya mesin. Kenapa sih lo nggak memilih perancangan itu? Tadinya kan gue pengen yang universitas ngambil teknik mesin kan ya. Ya. Kebetulan kan kalau di universitas sebenarnya nggak ada teknik perancangan kan. Nggak ada. Adanya yang bersangkutan dengan gambar tuh hanya
arsitek. Ya, Arsitek. Iya, kalau nggak arsitek ya sipil gitu kan. Iya. Betul. Nah cuman kok gue arsitek sama sipil kok lebih ke bangunan gitu kan. Gue nggak tertarik, makanya pas gue daftar univ gue ngambilnya teknik mesin. Nah pas gue nyoba daftar APMI ternyata ada perancangan mesin. Apa sih perancangan mesin? Coba gue tanya ke dosen-dosen yang di situ kan. Iya. Jelaskan ini bersangkutan dengan gambar mesin dengan ini. Kok kayaknya tertarik gitu Iya. kan. Apalagi secara basic hobi gue kan seneng Gambar, ya ya. kan. Nah ada sangkut pautnya nih, kayaknya asik gitu kan. Ya udah, akhirnya gue ngambil teknik perancangan. Ya, dan karena perancangannya kalau nggak salah yang udah akreditasinya udah Nah, A ya. biasanya kalau mesin sama mekatrol itu masih B. Jadi itu kayak udah orang pilihan lah. Orang pilihan, ya. Karena akreditasinya udah A ya. Kan bisa dilihat juga orangnya ganteng, wis, ya kan? Iya, udah. Emang pilihan. Terus waktu udah masuk, kita kan bisa jalanin ospek pertama kali itu dari lu yang dari Cilegon, lu nyampe ke Solo, terus ada PPS atau ospek itu seperti apa? Justru menurut gue ospek yang di APMI ini ya, yang pas di tahun gue nih, nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu keras. Nggak terlalu keras sih. Karena Tapi udah tahu ospek kita kan, maksudnya kan melihat ospek kita nggak? udah. Ya, Gue ngerasain ospek kita kan nggak jauh beda lah buat gue. Ya. Cuman pas gue ngerasain ospek yang pas di gue nih, itu nggak terlalu ini lah, nggak terlalu keras. Ngerasain itu nggak? Berangkat pagi jam 6 pulang jam 10 malam. Padahal masih ada tugas lagi. Saat selesai jam 3 pagi, iya. masuk lagi sama dia. Itu kan juga ngeri. Kamu saya emang kayak gitu. Ya saya kan nggak pernah kuliah di kampus lain, nggak tahu sih. Ini karena kita masih dari SMA kan ya. Ya. Kaget kan pertama kali kaget benar. Saya pengen dulu sudah pernah cerita, saya itu mau mundurin diri. Tapi dibilangin sama orang tua saya kan jangan harus dikuat-kuatin cupu. Saya pernah Oke, enggak. Kalau dulu gue itu susahnya itu nyari barangnya, karena gue dari luar kota kan. Lu sempet nggak ngalamin lo ada masalah itu lo bingung nyari kalau gue kayak nyari wajib gimana ya anjir, lo bingung. Ya, ada benar. Kesusahannya ya karena kan gue udah lama ya nggak di Solo ya. Ya, udah lupa. Apalagi teman juga masih belum terlalu banyak kan. Ya, nah, kali. agak kesulitannya di situ sih. Cari beli toko mana. Terus padahal kerjanya di Solo aja susah lupa. Udah kayak ini ya. Kacang favoritnya. Iya. Nah, terus ini biasanya yang menarik. Lo nggak ada pikiran saat lo datang kan? Biasanya kita atau kuliah pikirnya, kuliah itu gampang, berangkat siang. Pernah gitu nggak? Ya, milih SKS sendiri, terus ceweknya banyak. Iya. Saat aktual masuk ke APMI Itu seperti apa? perasaannya gimana? Beda. Beda sempet menyesal nggak anjing gue masuk mana gitu kan? Gue sempet di semester pertama itu pengen keluar gue. Gara-gara itu, Iya. emang telah itu, tapi kan menurut saya itu malah sebenarnya bagus sih untuk mendidik kita sih. Ya, tapi orang di awal mungkin ya namanya dari SMA mikirnya itu dari ceweknya banyak, terus kuliahnya agak siang, bisa ngatur sendiri. Orang gue ada tujuan kuliah itu kuliah sambil cari cewek. Oh, Sekarang Emang itu aja. Saya tujuan kuliah itu cari jodoh. Dari kan saya masuk kuliah itu kan umur 17 tahun ya. 17 tahun tuh nggak pernah dapet jodoh itu. Kuliah pengen dapet jodoh sambil jalan, ternyata isinya burung semua. lo dulu masuk cewek angkatan lo ada berapa ya? untuk di perancangan mesin sendiri sih gue ada sekitar 6. 6 ya, satu angkatan gitu ya? Enggak, itu di kelas 2. Kelas 2. Barat tahun 6. Iya. Berarti ada sekitar mungkin 20, ya 30. 15 sampai 18 cewek. Iya. Oh iya. Ya berarti sama kayak angkatan Sama kita kita. kan, 10% dari jumlah itu kan. Hmm. Terus ceweknya dikit, terus udah masuk pasti udah yang lain itu udah kayak semut lah seberumbu kan. Namanya juga pasti. satu kampus ceweknya itu doang. Apalagi kan kebanyakan yang di situ kan anak-anak STM yang Ya, Rata-rata sendiri ya. yang Yang STM gimana atau SMA atau
foto STM. Iya, harga ceweknya. Harga cewek sekali langsung direbut. Tapi kita nggak biasa, men. Kan nggak dapat. Saya dulu bukan nggak dapat, kan biasa orang bilang. Banyak yang ngantri, saya bingung milihnya. Ganteng. Kaya. Ya nggak siapa? Ibu saya. Ibu lo doang Iya, ya. Bang. Jadi lo masuk pertama, terus gimana sih jalanin kuliah lo waktu kuliah pertama itu kan kita suruh megang mesin, gitu ya, suruh berdiri. Itu gimana sih awal lo? Nah, Ya walaupun lu berdiri cuma 1 tahun sih ya tinggal pertama doang. agak menarik nih ya. Apalagi pas setelah kita ospek ini ya. Kebetulan gua nggak dapet langsung kelas teori nih. Langsung praktek. Praktek Pakai ya. ya. Dan dulu kita juga itu ya teori ya? Ya kita Teori dulu ya. Dan gue dapetnya kalau nggak salah waktu itu mata pelajaran las. Ngelas. Wah, itu kan terkenal dewa api ya, ya. karena dewa apinya karena Orangnya itu turunnya panas, ngeri. ngeri kan. Jadi tadi kan kita udah ospek gitu. Terus gimana sih lo saat pertama saya itu lo awal kuliah lo praktek dulu atau teori dulu? Gue praktek dulu betul. Praktek dulu. Praktek apa ya? Kebetulan pas itu gue dapetnya praktek kelas. Praktek kelas. Terkenal dewa apinya. Karena dewa apinya. Karena emang istilahnya ngeri ya. Jadi emang kita rutin. Dan gimana sih awal lo kita dari SMA lo langsung praktek itu seperti apa? Perasaannya gimana coba itu? Kalau kita kan teori dulu kan? Kalau saya kita teori dulu. Ya langsung deg-degan lah. Wong SMA kita nggak pernah megang alat kan ya. Iya. Terus tiba-tiba pertama langsung megang las dan nggak pernah diajarin sama sekali. SMA nggak pernah. Jadi ada sih pengalaman lu saat megang mesin pertama itu lu maksudnya di saat ngelas, ada bolong atau seperti apa? Ada pengalaman menarik kayak itu? Ada. Ya itu apa namanya waktu gua kalau nggak salah ngelas titik ya. Ya, nanti di awal. Bolong itu. Bolong semua coy. Bolong. Material atau propos? Keropos Semua ya. Iya itu susah itu ya. Karena kan kita harus ada jarak sama sudutnya tertentu kan. Titiknya kan juga harus bentuk benar. bulat bener itu kan nggak boleh cekung dikit kan nggak boleh. Itu yang susah. Harus segini. Dia harus itu waktu las kayak lu itu bukan pelajaran las, pelajaran gerinda. Saking banyaknya Saking banyaknya sebutnya. Ini kalian tuh gerinda atau kelas sama sini gitu. Terus itu dia bilang inilah lasan apa tai ayam atau telek titik ya. Orang bilang, berarti ngelas kok nggak telek titik, nggak bilang itu. Karena kejumlahan sebelumnya. Nah itu saya pas materi yang bagian las garis, kan, saking seriusnya nih gue terusin kan, itu apa namanya? Kawat las ya. Sampai habis coy. Padahal harusnya kan kalau menurut standar kan harus ada sisa berapa itu kan diganti gitu sampai habis coy. Rusak gitunya. Untungnya yang kebakar cuman ujungnya. Iya. Cuman gue gak ngomong. Kalau kan komen tuh. Komen bener malas lemburnya itu. Setelah itu setelah dari las tuh langsung praktek lagi. Gue habis dari las kan 2 minggu itu, terus gue praktek lagi tuh 2 minggu. Kita 4 minggu ya? Iya. Kalau nggak salah habis las itu kita ke WF gua. WF itu yang dari ya? cutting, pancing. Oh, yang untuk part-part itu ya. Part-part itu. Kalau gue sih nggak ada di situ ya, yang satu. Nggak ada yang ada TPM. Di situ gimana menurut pengalaman pertama-tama lo lah saat setelah las lo di. Justru pas di WF itu gue malah ngerasa jadi karyawan pabrik itu kayak gini gitu kan. Oh iya, karena gue diposisikan jadi karyawan di situ dan gue suruh produksi kan, produksi ya. Jadi gimana kita ngerasainnya di awal emang jadi kayak operator seperti apa sih di itu ya. Terus ada nggak pengalaman lo berkesan di tingkat 1 awal itu? Ya tingkat 1 sampai tingkat 3. Pokoknya sepanjang kita kuliah di itu ada pengalaman menarik ya dari lo. Pastinya pas TA gitu. Sama berarti. Cuma rata-rata pas kemarin si Ivan tuh juga kemarin tuh pas TA juga. Soalnya emang rata-rata gitu kan TA kan udah saya ngomong juga kayak Ivan kalau kita kan terdiri dari beberapa orang, beberapa kepala, pikiran pasti beda-beda ya namanya kelompok. Gimana kita nyatuinnya, tapi pasti ada
ribut-ributnya Iya, apa ada gesekan lah. ribut susah senang ya. Lu- Tapi lu- itu justru malah bikin kangen loh itu. Iya benar. Ya, jadi Kangen cuma nggak mau pulang. Iya, kangen tapi ya Allah gimana itu? Gimana? ya kangen ininya sih, Bukan kangen tentang momennya sih sebenarnya. Iya, Iya, momen betul. momennya. Tapi yang sudah mengulang ya. Males. Oh ya. Males ya. dulu lu buat apa? Tentang apa? Enggak TPM TN apa? Jangan kalau perancangan itu kan kita suruh bikin desain mesin ya. Ah, desain. Mesin bikin produk apa gitu. Bikin prototipenya enggak atau Coba cobaannya? kalau enggak cuma bikin gambar. Coba sama perhitungannya ya. Hmm. Yang apa sih yang perlu bikin kangen di situ sih? Apa maksudnya ada saat kita biasanya kalau saya tahu di PM ada kayak render atau apa. Oh di situ tiba-tiba datanya hilang atau apa. Kalau saya yang bikinnya biasanya ada cerita ada anak yang pintar, ada anak yang blok kayak ini itu ada. Tapi malah bikin kangen biasanya kayak gini tuh orang-orang kayak gini. Jadi kan momennya ada kalau di saya itu TA ini saya seksi mas. Jadi kalau tinggal mau berangkat, tinggal saya mau minum apa, mau es teh. Lu nggak hanya TA men, jatuh mau apa aja nggak pernah mikir cuma bawa makan pintar banget tuh. Yang penting berkontribusi. Orang bodoh tapi kaya ya kayak gini. Amin. Ya kayak dulu. Kalau Gua, iya sih. Gua tiap hari kan itu gambar berarti kan ya? Iya. Dari pagi sampai malam coy. Tidur tuh paling ya bisa dihitung lah 2-3 jam tuh sehari. Iya. Orang gua dari jam 8 pagi terus Karena kuliah dulu kan, kuliah dulu kan. Jam 8 sampai jam 5. Belum kalau ada konten, kita harus ngasih konten Ya, dulu lembur, kan. lembur Jam dulu. 5 Lembur dulu. dulu. Paling nggak lanjut sampai jam 7, dapat 2 jam. Terus habis itu kita istirahat bentar, sejam paling makan. Iya. Terus habis itu TA. Berarti lagi. Jadi sih kalau kita walaupun TA tetap masih lanjut kuliah soalnya ya, walaupun masa-masa akhir. Nggak bisa fokus ya. Soalnya kuliah juga udah jadwal Satu satu tahun tahun. sih, udah tahun sih. Tapi karena kita juga curi-curi waktu kan, pas jam-jam kuliah. Iya. Iya, kadang curi waktu. Untuk tanya-tanya kayak ke institut kita masalah desain-desain TA. Nah ini kalau di TMI gue itu kalau ngerjain TA itu datang kumpul buat ngerjain kadang ngobrol. Kalau di TMI sama nggak? Sama. 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 Jadi datang ngobrol ntar Ngobrol. tiba-tiba ngantuk kayak gitu. Ujung-ujungnya kerja di rumah. Sendiri-sendiri. Sendiri ya. Ya jadi kadang ngumpul ngobrol tiba-tiba udah pagi gitu. Berarti sebenarnya namanya itu bukan tugas kelompok ya? Tugas. Tugas sendiri yang berkedok kelompok. Tapi itu bikin kangen sih. Bikin kangen masa-masa itu. Nah kan udah masa-masa kuliah. Dulu Nah. di kampusnya kita juga kayak ada ekstrakurikuler ya. Hmm. Kita tinggal satu KTD, KTM, Ah. SOS. Lu kan itu termasuk yang introvert nggak mau tahu kuliah apa maksudnya ekstrakurikuler. Kalau saya kan ikut futsal, Organisasi. lima dia ikut kompen ya, Iya. ikut kompen. Kalau ada ikut yang organisasi atau ada pengalaman di kayak KTD itu ada nggak? Ada nggak? Kebetulan gue ikut waktu pas tingkat 1 ya. Gue ikut muralis. Muralis Gambar ya. gambar yang tiba-tiba orang gitu lah. Tiba-tiba tetangga dari mana tetangga. Gue cuma ikut di tingkat 1 doang. Pas tembok kelas kita ada gambaran ya. Jadi lu yang Ada ngapain? gambar ini. Tembok gedung CTM coy. Wow. Oh iya, oh ya. Gambar mana ya? Parkiran. Parkiran. Tahu. Di karya seorang Vincent. Vincent desainer. Vincent desain itu ada YouTube-nya juga. Ada YouTube. Selain Vincent Gaming, banyak banget ini. Banyak dia punya banyak usaha. Ada juga yang berhubungan sama modif motor. Iya. Vincent Garage. Oh. Wih. Jangan lupa. Nah, terus lo itu selain itu lo ada nggak pengalaman yang lain? Waktu lo kita disuruh nyari uang atau seperti apa itu ada? Waktu KTD kali ya. Ya, lo suruh nyari uang juga ya? Sama gue. Apa lu yang kaum yang nyembunyiin duit di sana? Nah, kan gue udah tahu nih dari yang grup sebelah kan. Oh Kita iya. suruh nyari duit nih sebesar kalau nggak salah pas gue itu 30.000 dah. 30.000 dua orang. Dua orang. Kalau di saya 50.000 Gue enggak Mas. 30.000 dua orang. Nah sebelum berangkat kan kita berangkat dulu kan dibawa ke atas dulu. Iya. Terus baru kita turun kan sambil cari uang kan. Enggak. Kalau saya kebalikan. berangkat Kalau balik kan. Oh. Saya dari bawah Selong naik ke tetep. naik ke atas. Iya. Titik finishnya tetep. Nanti baliknya boleh numpang. Titik poin doang. Turun lagi tapi kalau
turun boleh numpang truk atau Tapi lo cari juga pas ke Ketel. Ya. Pokoknya pas naik ya. Ya. Kalau belum cukup ya pas turun juga cari lagi. Kalau gue enggak, gue Ketep dulu kan, jalan biasa tuh. Baru pas balik dari Ketep kan kita turun. Nah itu jalan pas turun. Tapi di situ itu ada nilai kehidupan kan. Kita jalan serius. Iya. Ada gimana ya? Mohon maaf ya. Ada nenek-nenek itu udah tua bawa kayu. Saya bantuin. Tapi neneknya itu ya kayak sungkan, katanya udah biasa gitu. Padahal udah tua kuat, jalannya naik. Saya nggak bawa apa-apa aja itu. Capek. Cuma jalan ini bawa bantan. Itu capeknya minta ampun. Yang jalannya naik kan betul itu kan. Naik pegunungan ya. Naik pegunungan ya. Itu neneknya itu dan dia bilang setiap hari, wah di situ saya langsung naiknya semangat lagi bener itu. Nilai kehidupannya banyak banget di sana. Orang-orang dulu sehat-sehat semua ya. Iya, sehat semua. Karena makanannya ya panjang umur. Iya, makanannya ya dia intinya bersyukur terus makan apa adanya kayak daun-daun di daun singkong gitu. Jadi kalau kita kan lebih banyak pemilih ya. Lebih ke jambut sih kalau ya. Sekarang lebih ke jambut. Jadi itu pengalaman di kita ya di AKMI seperti itu. Terus ada nggak yang lo masih kira-kira yang paling yang nggak bisa lo lupain dari kampus itu apa ya? Dan lo pengen mengulang lagi gitu. Ada nggak? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya harus ada. Ada. TA sih. Ya, yang tadi. TA kan nggak mengulangi. Oh, mengulangi. Iya tadi. Walaupun bikin kangen tapi kan kalau ngulangi lagi nggak mau. Soalnya juga males mikir men kalau TA. Iya karena harus paling prakteknya sih. Gue itu coy. Gue balik ke mesin lagi. Wih, ada mesinnya. Kan sekarang juga kerja di mesin. Oh, sekarang gue cuma maintenance. Ya kan berhubungan sama mesin masih. Oke, terus lo setelah itu kan lulus langsung daftar ke PT lo sekarang ya? Ya PT sama kayak kita ya. Nah sebelumnya waktu di kampus kita kan ada job fair ya. Nah gue juga bingung tuh mau kerja apaan ya gitu kan. Basic gue kan perancangan, sedangkan pas di perusahaan-perusahaan itu nggak ada detail yang mencari perancangan. Iya, rata-rata itu banyak kan mesin macam mesin ya, kayak maintenance dan supervisor tentang produksi. Terus gue bingung kan, mana ya? Akhirnya gue nyoba, kebetulan gue nyoba di 2 perusahaan, 3 di Gajah Tunggal, terus di PT Andira ya kalau nggak salah ya. Terus satu lagi Saimas. Cuman PT Andira itu gue daftar, gue sempat dipanggil kan, cuman nggak ada. Nah kalau yang Gajah Tunggal, gue udah sempat ikut tes nih. Tes tulis udah, tes wawancara udah, sebenarnya tinggal ke user. Itu enggak? Cuman gue nggak ada panggilan lagi. Oh nggak ada panggilan lagi. Iya. Goblok aja. Akhirnya yang paling lanjut sih Saimas dari awal sampai akhir tesnya. Wah tapi duluan lu panggilannya Ade ya? Ade waktu di kuliah kan? Banyak sih. Enggak ya banyak kan Ade sih. Kan waktu kita ke Saimas pertama kali ya ketemu dia ya. Kan cari Ade kan kakak kelas saya di sana Ade. Iya. Mana? Padahal orang di sana tahunya Vincent. Tahunya. Dia pada nggak tahu. Begitu ketemu, ini bukan ya? Ngobrol nggak ini? Bisa ngobrol nggak ini ya? Jadi diem dulu. Soalnya kayak juga kan lu kan TPM kan, TPM ini maksudnya beda gedung. Beda angkatan. Jadi kita kurang tahu kan mana sih yang namanya Vincent Ade. Terus gue taunya Purwo karena kan gue datang di temen lu yang Purwo itu. Ini Ade itu yang mana? Akhirnya kan baru ketemu, oh ini namanya Ade gitu. Purwo pertama saya juga nggak tahu yang mana. Iya, karena ketemu di sini aja jadi tahu. Saya kadang tahu ya lo. Gedungnya beda itu soalnya. Saat lo masuk kerja, apa sih yang lo bayangin atau misalkan, oh gue bayangin nanti saya kerja itu seperti ini. Atau misalkan lo ada nggak sih tiba-tiba saat lo udah masuk kerja, kok kerjaan saya beda sama kuliah saya? Rasanya itu juga. Rasanya gitu nggak? Kan gue dulu bayangin ya, gue daftar di bagian maintenance. Maksudnya. Gue kira maintenance itu bakalan jarang langsung ke lapangan kan? Ya. Karena kan nggak tiap saat mesin rusak dong. Ya. Ternyata aktualnya ke lapangan itu tiap jam kotor, oli gitu ya.
Jadi yang sebelumnya penyerang mesin lebih banyak ke masuk ke mesin ya, mesinnya langsung. Tapi dari ilmu lu banyak yang nggak pakai. Tapi antara sekarang pekerjaan dengan kuliah masih ada yang tahu sih. Masih ada hubungan desain juga pakai. Desain kebetulan masih jadi desain kuliah nggak kebuang lah. Bentar, minum dulu. Harus sudah ngobrol lama. Ini kita disponsori. Ini kopi mantan. Kopi Kenangan sama mantan. Tapi nggak punya lu anjir. Nih, lihat ini minum ya. Mantan. Emang nggak punya sih? Hah? Emang punya? Enggak. Oh iya, maksudnya nih. Kan udah kerja, udah kayak 3 tahun, 2 atau 3 tahun ya? 3 tahun. Buat 3 tahun lah. Ya. Hah? 2,5 ya? Kita sudah hampir 2 tahun juga ya kita ya? 2 tahun. Dengar-dengar kan punya rumah baru nih, wis. Seharga seperti seharga 5,4 M, wis. Kok bisa loh kerja? Ada sisi setahun doang sama kita nih. Kita aja nabung duitnya gimana ini? Gimana ini ada bisa apa tips-tipsnya gitu. Karena gue dengar lu jadi trader, jadi YouTuber. Bener nggak? Kebetulan di luar pekerjaan gua di sebagai maintenance ya, saya Mas, gua nyambi sih coy. Nyambi. Iya kan. Dulu sempet nyambi jadi YouTuber nih. Ya. Ini nanti kita linknya di bawah. Terus tapi lu nggak lanjut karena ada lu. Iya, masalah kan kebetulan di channel gua kan dulu gua cover lagu nih ya. Iya. Lagu. Tapi karena lagunya apa? Lu tadi cerita lagu itu nggak boleh kalau nggak izin dulu ya. Iya, jadinya lu berhentiin. Terus sempat punya bidang makan juga. Ya, isunya. Lu mau nyoba ubah kalau nggak salah. Iya. Sama temen lu kan. Iya. Tapi gagal juga. Nah terus akhirnya lu sampai sekarang lu nyambi jadi trader dong. Iya. Gua sekarang keseharian dari Senin sampai Jumat selain dari maintenance yaitu sebagai trader. Mantap. Trader muda ya. Trader muda kita. Kalau kita kan kerja kan itu untuk ngurus kerjanya. Terus gimana sih cara lo misalnya biar lo dari kerja sama untuk memanage kerjaan lo yang lain, misalnya di luar kerjaan di luar pabrik lah. Kan harusnya kan nggak boleh kan kita kan kerja utama di asli jangan sampai kan aja kita gara-gara sambilan atau nyambi yang lain ini terganggu kan utama di sini. Iya, sama. Jadi itu tipsnya gimana? Gimana cara memanage lo itu? Atau di trader itu tuh ada kayak settingan seperti apa sih nyetingnya agar kita tinggal setting berarti udah kerja. Benar coy. Di trader itu kan kita nggak harus mantengin tiap saat kan ya. Betul. Itu kan gua udah dari malam itu udah setting dulu. Kita mau posisi beli atau mau jual saham itu gitu kan. Iya. Itu udah saya lakukan di malam harinya. Terus pagi itu saya cuma melihat pasar pas jam buka aja. Ya, jam buka. Kan jam bukanya jam 9 tuh ya. Ya, jam 9. Dari jam 9 ke setengah 10 saya cuma lihat posisi awal aja. Ya, posisi awal. Pasarnya sedang naik atau turun. Nah, situ saya tidak lihat lagi. Ya, tahu. Karena udah setting di awal lu ya. Itu ada trik itu seperti itu. Mungkin nanti gue mau nyoba siapa tahu jadi terkenal juga. Iya, siapa tahu bisa punya rumah seperti harga 5,4 M ini. Penting kan bagi milenial kayak lu nih. Iya. Itu trading sama investasi itu penting. Ya, karena itu untuk jangka panjang ya. Karena kita kalau cuma satu juga ya bukan 2. Tapi kan 1 enggak 3. Ya karena enggak 4, Cuk. Tapi 4 kali 3 1. Berarti 1. Berarti itu memang kita perlu dan nanti gue mau belajar deh jadi tanya lo ada nggak tips and trick menghadapi kehidupan sekarang dengan keadaan sekarang itu, dengan sekarang kan kita hidup di tahun 2020 dengan ada wabah COVID kita di sekarang ini. Ada nggak sih lo tips and trick bagi lo seorang teknik perancangan mesin untuk menghadapi kehidupan sekarang? Caranya gimana sih? Yang pertama sih kuncinya adalah tenang dulu ya. Wes, yoi. Kalau menghadapi berbagai masalah tenang dulu. Tenang ya? Benar. Oke nih guru. Tenang. Tenang terus.
Karena selama tenang itu lo akan menemukan jalan kan. Lo sebenarnya mau kemana sih gitu? Iya, benar sih kalau kita. Tadi kayak meditasi ya. Iya. Jadi ini adalah catatan dari seorang Baginda Vincent. Kunci kehidupan adalah tenang. Oke, kita catat dulu. Nanti kalau saya dimarahin saya bilang tenang. Pokoknya kalau ada bos marah nih, kamu bercanda selesai. Saya langsung gini. Nggak gitu saya. Nah, kan tenang. Oh. Terus lu udah katanya mau married juga ya, udah bentar lagi. Ya. Oke. Siapa sih? Oh, Dengar isu nih. dengar isu ya. Kan udah rumah ini udah punya 5,4 M. Enggak. Kendaraan udah ada. Iya. Tuh. Jadi mungkin Ya, undangannya sih. oh iya, tinggal undangannya aja sih. Tapi kalau sampai di undangan ditulis menerima sumbangan ya banget kan. Ya kita cuma datang doang Datang doang. Kan syarat coy. Sumpah. Wih. Siapa tahu kan tidak menerima sumbangan gitu ya kan ada ya. Kalau untuk merit sebenarnya nggak waktu dekat-dekat ini sih. Jadi Karena gue pengen fokus strategi sama kerjaan lu ya. nggak fokus untuk kembali diri dulu sih. Wis, mantap. Jadi ke depan lu itu mau seperti apa sih? Gue sebenarnya masih pengen berkarir di bidang jualan online sih, bisnis online. Jualan. Jadi selain lu udah kerja di sebuah pabrik, lo udah jadi trader, mau bikin lagi. Ya, gue mau pengen jualan online, terus gue pengen jadi YouTuber kayak kalian sih. Yo, Oke, nanti gua ajarin. kita ini jadi YouTuber karena ngikut sih. Tapi lu jangan anjing. Jangan. Jangan dong. Jadi itu tadi ya, kalau saya juga udah kerja pabrik, kita harus punya kan yang lain kalau kita punya kan. Karena semua kehidupan kan juga butuh semuanya. Ya. Makanya lo juga selain lo, saya suka nih pemikirannya kedepannya. Dia udah punya di pabrik, dia udah bisa bikin trader, jadi trader, mau buka online shop sama nanti bikin YouTube. Jadi semua masih muda, apa yang bisa kita lakuin lah, asal kita bertanggung jawab pada pekerjaan kita masing-masing. Ya, kayak tadi kan Vincent juga dia kerja, gimana cara membagi waktunya, itu yang saya suka. Karena trader tidak menghalangi saat dia kerja di pabrik. Sebaliknya juga, karena settingan juga beda jam. Ada nggak pesan untuk kita semua untuk saya yang nonton, untuk kunci kehidupan dari seorang Vincent? Ya, selain yang tenang tadi itu. Apa ya? Jangan ikut-ikutan orang deh. Jangan ikut-ikutan orang. Jangan hidup Kan itu jangan sekarang ikut-ikutan lo lihat orang. nih ya. Banyak teman-teman lu kayaknya udah pada nikah nih kan. Ngikut, pengen nikah ngikut. Pengen nikah terus lu gak punya pacar apalagi kan? Anjrit. Saya juga deh. Saya juga ada tahu. Iya, benar-benar. Lu pas lihat itu jadi terpancing kan. Anjir, gue belum punya pacar. Terus akhirnya lu terpancing tuh ikut-ikutan. Ya. Buru-buru cari jodoh. Tapi kadang gitu bener men. Lu kalau udah punya pasangan emang. Kayak saya ini nggak punya pasangan tuh, ada teman saya udah nikah. Dalam hati juga itu. Jadi nikah, tapi tetap pengen, tetap pengen kawinnya doang. nggak kawinnya doang. Jadi kalau gue sih, kalau teman kita nikah, kita jangan ikut-ikutan nikah. Nikah itu karena kita udah siap. Kalau gue sih, jangan teman kita nikah, ya biar mereka nikah. Yang penting kita kawin dulu aja. Nanti nikahnya kalau udah kita siap. Kawin dulu gimana? Kawin dulu ya kawin. Kawin itu ya kayak Oke lah, nanti kita bahas setelah ini lah. Kita harus ke karaoke mana? Ya, 200 ribuan ya. Oke, ya. Mungkin itu dari seorang Vincentius Aprilia. Salah. Baginda. Baginda Vincentius Aprilia. Seorang calon manajer di sebuah PT, seorang trader, dan mau membuka sebuah shop dan YouTube, menjadi YouTuber. Sultan baru, yang udah punya 5,4 rumah, 5,4 M ya. Wis. Dia itu gini tuh, dia bilang nggak salah. Biasa. Sultan. Saiton. Oh, malah.
Oke, mungkin sekian sampai sini video obrolan bersama Vincentius Baginda Vincentius. Ya, dia yang dari pemuda Sultan Cilegon dari Cilegon. Mungkin kita akhiri sampai sekarang ya. Terima kasih Baginda Vincent. Terima kasih. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe and komen di bawah ini. Oke, thank you. Bye.